Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video 149 negara berebut hak siar pertandingan timnas Indonesia. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Alex Pastoor terkejut dengar bocoran media Belanda bahwa hak siar timnas Indonesia melawan Australia akan ditonton 149 negara. Alex Pastoor, seorang asisten dari Patrick Kluivert, merasa terkejut ketika 149 negara berebut hak siar pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dalam round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Fenomena ini menunjukkan betapa besar minat global terhadap perjuangan skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia tersebut. Australia yang saat ini menduduki peringkat 25 dunia menimbulkan tantangan besar bagi timnas Indonesia yang menjadi sorotan banyak negara. Kehadiran jajaran pelatih dari Belanda menjadikan timnas Indonesia semakin menarik bagi pasar hak siar internasional. Dengan potensi melawan Australia yang merupakan salah satu raksasa Asia, timnas Indonesia menerima dukungan dari lebih dari 100 negara yang berharap bisa menyaksikan perjuangan Garuda menghadapi Socceroos. Meskipun Australia memiliki pengalaman yang mumpuni dan lolos ke 5 edisi Piala Dunia terakhir, kelemahan dalam performa mereka memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan. Salah satu kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh timnas Indonesia adalah inkonsistensi performa Australia akhir-akhir ini terlihat menurun. Hal tersebut disampaikan oleh media-media besar Eropa. Selain performanya yang menurun, Australia juga akan kehilangan beberapa pemain inti karena cedera. Kondisi ini makin menguatkan di timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan nanti, apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini mengindikasikan bahwa timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih tiket langsung lolos ke Piala Dunia. Dengan penambahan pemain keturunan baru dan manuver cepat PSSI dalam menaturalisasi beberapa pemain, seperti Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James, timnas Indonesia semakin menunjukkan keberhasilannya mencuri perhatian media internasional serta menjadikan pertandingan mereka dengan Australia semakin dinanti. Dibandingkan dengan Australia, timnas Indonesia tidak kalah dari hal nilai pasar skuad. Meski timnas Australia memiliki nilai pasar yang tinggi sebelumnya, namun sayang pemain intinya akan absen karena cedera. Di sisi lain, timnas Indonesia dengan tambahan pemain baru telah berhasil melonjakkan nilai pasar mereka. Hal ini menunjukkan potensi kemenangan akan semakin besar. Media-media internasional mulai memberitakan perkembangan positif timnas Indonesia dan bahkan memberikan prediksi bahwa mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cepat. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi tontonan yang menarik dan penuh gairah. Dengan strategi yang matang dan pemanfaatan kelemahan lawan, timnas Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan kejutan dan meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut. Semua mata akan tertuju pada pertarungan sengit antara dua tim ini, memperkuat posisi timnas Indonesia sebagai salah satu primadona baru dalam dunia sepak bola dunia. Timnas Indonesia panggil 30 pemain untuk terbang ke Australia. Namun Patrick Kluivert harus coret 7 pemainnya jelang laga. Berikut 7 pemain yang pasti dicoret. Ada Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia dipersiapkan untuk menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert selaku pelatih harus memilih skuad terbaik dengan memotong 7 nama dari total 30 pemain yang telah dia umumkan. Walaupun sebelumnya PSSI baru umumkan 27 pemain, akan tetapi dengan adanya 3 pemain yang rampung di proses kewarganegaraannya, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy, kini skuad Garuda menjadi 30 pemain.
Dari ketiga pemain yang akan menyusul, Patrick Kluivert akan dihadapkan pada pilihan sulit untuk memotong skuad menjadi hanya 23 nama. Di antara pemain-pemain yang kemungkinan akan dicoret terdapat 3 nama dari luar negeri yang diprediksi akan tersisih. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangun yang harus menjalani skorsing akibat kartu kuningnya, dan Justin Hubner yang harus absen karena menerima kartu merah dalam laga sebelumnya. Selain dua pemain tersebut, Jordi Amat juga berpotensi untuk dicoret, terutama karena persaingan ketat di pos bek dalam skuad saat ini. Persaingan di timnas juga terjadi di pos kiper dengan kehadiran Emil Audero, membuat Nadeo Argawinata berada dalam ancaman untuk dicoret dari skuad final. Di lini pertahanan, nama-nama seperti Muhammad Ferreri akan bersaing ketat dengan para bek kelas atas seperti Miss Hilges, J.I.Z., dan Rizky Ridho, untuk mendapatkan tempat di tim utama. Jadi pemain ini masih berpotensi dicoret. Selain itu, Hoki Caraka dari PSS Sleman juga terancam dicoret karena penampilannya belakangan ini kurang memuaskan. Meskipun masih muda, Hoki harus bersaing dengan pemain lain untuk mendapatkan tempat di timnas. Egy Maulana Fikri, meskipun memiliki performa yang baik bersama Dewa United, terancam tidak bisa tampil karena kondisi fisiknya yang masih meragukan. Pasalnya pemain tersebut kemarin cedera, sehingga ia tidak tampil saat klubnya menang 6-0 melawan Semen Padang. Dan ia terakhir dipanggil saat Dewa United menang 2-1 melawan Persik Kediri. Jika Egy tidak pulih tepat waktu, rekannya di klub, Septian Bagaskara, akan berkompetisi dengan pemain lain, seperti striker Persis Solo, untuk mendapatkan tempat di skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan penyeleksian yang ketat ini, Patrick Kluivert harus membuat keputusan akhir tentang pemain yang akan dia pilih untuk membela timnas Indonesia dalam pertandingan berikutnya. Meskipun tidak mudah, memotong skuad menjadi 23 nama adalah bagian dari proses yang harus dilalui untuk mendapatkan tim terbaik yang dapat bersaing secara kompetitif di panggung internasional. Sindiran tajam pelatih Bahrain, yang hadapi kami Belanda, bukan timnas Indonesia. Bahrain akan menjalani dua pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, dimulai dengan melawan Jepang pada tanggal 20 Maret dan timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, menyatakan kegembiraannya atas persiapan timnya untuk dua pertandingan krusial ini yang akan menentukan masa depan Bahrain dalam kualifikasi. Saat ini, Bahrain menduduki peringkat kelima dalam klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin. Mereka berada dalam jarak satu angka dari Australia yang memiliki 7 poin. Dragan Talajic memuji keras persiapan yang dilakukan oleh para pemainnya sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh ini. Dia menyatakan kebanggaannya atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh tim. Menyikapi pertandingan melawan Indonesia dan Jepang, Dragan Talajic menyebut bahwa tidak akan ada banyak perubahan dalam skuad lawan. Namun, fokus utamanya adalah pada timnas Indonesia yang telah menambah pemain-pemain naturalisasi ke dalam skuad mereka. Bahrain, di bawah asuhan Dragan Talajic, siap menghadapi siapapun lawan yang ada di depan mereka. Meskipun ada penambahan pemain naturalisasi dalam tim Indonesia, Talajic mengungkapkan sindiran bahwa pertandingan yang akan dihadapinya seolah-olah melawan Belanda, bukan timnas Indonesia. Meski begitu, keyakinan Bahrain tidak goyah. Mereka menegaskan kesiapan mereka menghadapi situasi apapun yang terjadi di lapangan, tanpa rasa takut terhadap lawan. Antusiasme tinggi menyelimuti pertandingan yang akan datang, dengan pertanyaan besar apakah timnas Indonesia mampu mengungguli Bahrain dalam duel kualifikasi yang akan datang. Rangkuman komprehensif ini menggambarkan dinamika dan persiapan Bahrain menjelang pertandingan krusial melawan Jepang dan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, menunjukkan kegembiraannya atas persiapan timnya meskipun menghadapi timnas Indonesia dan kebanggaannya terhadap dedikasi dan kerja keras para pemain. Meski begitu, pelatih Bahrain sebetulnya terlihat takut menghadapi timnas Indonesia. Terlihat dari sorot wajahnya yang sudah agak gemetaran. Meskipun ia sombong siap membantai timnas Indonesia,
Terlebih ia mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah timnas Belanda bukan Indonesia. Pernyataan itu adalah sebuah bentuk kekhawatirannya. Semoga meskipun Bahrain yang koar-koar dengan sombongnya, timnas Indonesia mampu menang telak di Stadion GBK.